Assalamualaikum Pak Kabidin, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Asep. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik Pak Kabidin. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana? Sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Asep. Baik Pak Kabidin, berhubungan dengan tugas yang saya tugas sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Untuk coaching kemarin, yang pasti saya nervous, Pak Asep. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik kitanya, Pak Asep. Karena kan itu kan harus sesuai, Pak Asep. Baik Pak, karena memang belum terbiasa ya Pak, semoga untuk kegiatan hari ini lancar ya Pak. Ya, Pak Asep. Baik Pak, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Bapak lakukan, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sedangkan yang ketiga kira-kira yang Bapak masih kurang yakin di bagian mana Pak? Kalau saya lebih di bagian presentnya, Pak Asep. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam menanggapi coaching. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Baik Pak, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Pak ya? Iya, Pak Asep. Betul. Oke Pak Kabudin, terakhir ini Pak, apa yang Bapak inginkan di coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak melakukan coaching, dan sebagai observer saya mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan jalur Tirta? Dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan bisa saja nantinya justru akan meningkat dengan baik? Baik Pak Asep, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Apa dipotong? Assalamualaikum Pak Kapidin. Waalaikumsalam Pak Santo. Ada yang bisa saya bantu Pak Santo? Iya Pak Kapidin, saya ingin coaching dengan Bapak sebentar. Apa Bapak bisa? Oh baik Pak, silakan. Terima kasih Pak Kapidin. Kira-kira apa nih yang ingin kita bicarakan pada kesempatan coaching kali ini Pak Santo? Pak Kapidin, saya ingin membicarakan terkait pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi begini Pak, saya menemukan ketika pembelajaran di kelas saya berlangsung, khususnya ketika pembelajaran dilaksanakan, ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi Pak, dan bolak-baliknya itu terlalu sering. Oh oke. Jadi ketika pembelajaran di kelas Pak Santo menemukan ada beberapa murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi secara terus-menerus. Iya Pak, betul itu Pak. Baik, kalau begitu kira-kira dari pembicaraan singkat ini apa yang kiranya Pak Santo ingin dapatkan dari sesi coaching ini Pak? Ya tentu Pak Kapidin, saya ingin ketika pembelajaran berlangsung itu tidak terganggu dengan murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi Pak Kapidin. Karena jujur nih, saya merasa terganggu ketika saya sedang mengajar, ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi secara berlebihan, begitu. Oh begitu ya Pak Santo. Baik, berarti Pak Santo merasa terganggu ya ketika Pak Santo sedang mengajar. Lalu ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi. Betul begitu Pak Kapidin. Oke Pak Santo, jadi pembelajaran yang seperti apa yang ingin Pak Santo harapkan ketika semakin Pak Kapidin, saya ingin murid fokus pada pembelajaran yang saya lakukan. Nah, tidak terganggu dengan murid yang bolak-balik ke kamar mandi. Nah, menurut Pak Santo, indikator apa yang bisa menentukan kondisi pembelajaran yang fokus dan ideal, Pak? Nah,
menurut saya nih Pak, pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan tanpa terganggu dengan murid yang bolak-balik ke kamar mandi secara berlebihan Pak. Oke, Pak Santo. Nah, kira-kira apa yang kira membuat ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi? Ya sebenarnya banyak faktor sih Pak Kapidin ya. Nah biasanya ada yang sengaja mengulur waktu, ada juga yang pergi ke kantin, tapi memang ada juga yang benar-benar ingin pergi ke kamar mandinya juga Pak. Oke, nah kalau Pak Santo menemukan situasi seperti itu lagi, apa yang akan Pak Santo lakukan agar situasi itu tidak terjadi kembali dan agar pembelajaran yang Pak Santo lakukan tidak terganggu? Mungkin saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas Pak, dan jika masih ada yang melanggar, saya akan lakukan segitiga restitusi pada murid tersebut. Baik, kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa sih Pak yang akan dibuat Pak Santo nantinya? Begini Pak Kapidin, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid yang lain di dalam kelas tersebut ya, yang dimana di dalam kesepakatan kelas tersebut terdapat kesepakatan yang mengatur bagaimana ketika kita ingin pergi ke kamar mandi dan berapa kali maksimal yang diperbolehkan pergi ke kamar mandinya. Nah, kira-kira Pak Santo perlu dukungan atau bantuan tidak untuk dapat melakukan hal itu semua? Nah, kalau ada, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak? Perihal bantuan dan dukungan tentu saya perlu Pak. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan murid-murid di dalam satu kelas tersebut ya, untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas Pak Kapidin. Baik, kita sudah di akhir coaching kita kali ini Pak Santo ya. Nah, kira-kira di titik ini apa yang Pak Santo dapat dari percakapan kita Pak? Sepertinya saya jadi dapat gambaran nih Pak, bagaimana caranya agar membuat KBM yang saya lakukan tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, dengan membuat kesepakatan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Baik, nah kira-kira kapan Pak Santo akan menerapkan itu? Mungkin di pertemuan selanjutnya Pak, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid di dalam satu kelas tersebut. Baik Pak Santo, terima kasih Pak Santo. Kita minggu depan ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres dari rencana yang akan Bapak terapkan. Nah, apakah sudah bisa membuat pembelajaran di kelas Pak Santo jadi berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi gitu Pak? Iya Pak Kapidin, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kapidin. Ya, sama-sama Pak Santo, sampai ketemu lagi coaching berikutnya Pak. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Kapidin dengan Koci ya. Ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Pak ya? Ya, boleh Pak. Begini Pak Kapidin, untuk yang pertanyaan pertama ini, apakah Bapak sudah lakukan bisa melakukan coaching? Ini juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percobaan tadi Pak Kapidin? Untuk yang saya lakukan di coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ini Pak, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya tadi ya Pak ya. Di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga yang sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi.
Kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu yang paling berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang di pra-observasi tadi. Apa pengharapannya? Ada dua ya Pak ya. Yang pertama adalah pendengar aktif dan juga model pertanyaan berbobot. Dari catatan itu sudah saya catat, juga sudah terlaksana dari proses tadi. Saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulainya rencana aksi dan tanggung jawab. Dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ya Pak Asep, terima kasih Pak Asep. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Iya Pak Asep, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu Pak. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut Pak. Nah, kadar menu atau presensi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya Pak ya. Dan saya mendoakan semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini Pak, tapi juga potensi yang lain, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan di coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Pak ya. Saya juga mengharapkan semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirta, dan di alurnya tirta itu dilaksanakan terus-menerus ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak Asep. Itu sebuah proses yang terima kasih Pak Asep. Iya, sama-sama Pak. Saya akhiri Pak ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep.